bersahabat. Karakter kuat kita bangun bersama, nilai luhur kita jaga. Belajar aktif penuh inovasi, setiap anak punya potensi. Guru fasilitator menuntun langkah menuju masa. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Bu Heni? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat juga Ibu Heni. Alhamdulillah. Baiklah Bu Heni ya. Terima kasih sebelumnya ya Bu Heni ya sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi pada hari ini ya. Ya. Saya ingin kita membahas lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi coaching kita Ibu ya. Ya. Seperti yang kita ketahui ada 3 kompetensi inti dalam coaching Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Ibu Heni? Sebelumnya makasih ya Bu Yuyun. Saya merasa nih 3 kompetensi itu tuh sama pentingnya. Namun jika saya harus memilih, saya ini lebih ingin fokus pada mendengarkan aktif Bu. Saya merasa nih kadang masih terbawa oleh pemikiran saya sendiri saat sesi coaching berlangsung, sehingga kurang benar-benar mendengarkan gitu nah Bu, dan memahami apa yang sedang disampaikan oleh coaching. Baik Bu Heni, mendengarkan aktif memang merupakan keterampilan yang sangat krusial Bu Heni ya dalam coaching. Bagaimana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati Bu? Apakah Ibu ingin saya perhatikan bagaimana Ibu merespon pernyataan coaching, atau mungkin bagaimana Ibu ingin mengajukan pertanyaan yang tindak lanjut? Nah, saya nih ingin Ibu mengamati bagaimana saya merespon pertanyaan coaching Bu. Kadang saya merasa respon saya itu terlalu cepat atau kurang tepat gitu nah Bu. Jadi sehingga malah membuat coaching nantinya tuh bingung gitu. Selain itu, saya juga ini ingin tahu nih apakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan itu sudah efektif atau belum untuk menggali lebih dalam pemikiran coaching gitu Bu. Baik Bu Heni, saya akan perhatikan hal-hal tersebut Bu Heni ya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini? Apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif? Oke, saya ini sudah mencoba beberapa teknik ya Bu ya, seperti membuat catatan singkat saat sesi coaching, dan saya juga sudah berusaha untuk tidak memotong pembicaraan coaching saya gitu Bu. Namun saya merasa nih kadang masih perlu banyak belajar dan melatih Bu gitu. Itu bagus Bu Heni, usaha yang sudah Ibu lakukan itu sangat baik. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Heni? Nah, kalau bisa nih saya berharap melalui observasi ini Ibu Yuni dapat memberikan saya masukan yang konstruktif Bu gitu. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana atau di mana saja kekurangan saya dan apa yang perlu saya lakukan untuk menjadi seorang coach yang baik. Tentu Bu Heni, dengan sangat senang hati Bu ya. Tujuan utama dari observasi ini adalah untuk membantu Ibu mencapai potensi maksimal sebagai seorang coach ya Bu ya. Saya akan memberikan umpan balik yang spesifik dan berfokus pada pengembangan. Oke, ya Bu ya. baik Bu. Berarti kita sudah ini saya langsung sesi coaching ya Bu ya, sama rekan saya coach ya Bu ya. Oke, saya siapkan dulu ya Bu. Boleh, silakan Bu Heni. Nanti saya perhatikan Bu ya. Oke, Assalamualaikum Ibu Nike. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Heni. Apa kabarnya Bu Nike? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah masih sehat, masih energik, masih semangat. Iya. Oke. Terima kasih ya Bu Nike sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching kita pada hari ini. Gak sibuk kan Bu Nike ya? Iya Bu ya. Saya tahu nih Bu Nike nih sedang menghadapi tantangan dalam menjaga keteraturan suasana kelas. Mari kita bahas sama-sama agar kita bisa menemukan solusi yang tepat. Bu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu ya atas bantuannya. Nah, saya memang di sini agak kewalahan Bu akhir-akhir ini karena banyak siswa nih yang masih sering ribut Bu di kelas. Oke. Nah, saya mengerti betul perasaan Ibu Nike. Ini nih sebenarnya adalah masalah yang sering dihadapi oleh banyak guru Bu Nike. Nah, untuk memulai itu, mari kita mulai dari tahap pertama, yaitu tujuan. Apa yang ingin Bu Nike capai dari sesi coaching kita hari ini? Iya, saya ingin sekali Bu ya, kelas saya ini lebih kondusif Bu untuk belajar. Nah, siswa ini lebih fokus dan tidak terganggu dengan keributan teman-temannya Bu. Oke, good.
tujuan yang sangat bagus Bu Nike. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Iya, Bu. Apa yang menurut Bu Nike menjadi penyebab utama siswa itu sering ribut di kelas? Iya. Nah, Saya rasa Bu ya ada beberapa faktor utama ya Bu ya. mm, Yang pertama mungkin karena materi pembelajarannya mungkin kurang menarik Bu ya, mm, sehingga siswa ini cepat bosan Bu. ya. Nah yang kedua mungkin juga dikarenakan mereka ini mendapatkan perhatian individu, kurang mendapat perhatian individu dari saya Bu. Mm. Terus kadang mereka juga sering bercanda berkelebihan gitu Bu. Oh gitu. Makasih ya Bu Nike. Analisis Bu Nike nih sangat mendalam sepertinya ya. Iya Ya, Bu. oke, selanjutnya kita masuk ke tahap rencana nih. Iya. Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah kita lakukan, apa saja yang bisa Ibu lakukan atau kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin di sini Bu ya, saya akan mencoba membuat pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya, dengan memasukkan lebih banyak aktivitas yang menyenangkan. Nah, lalu saya juga bisa mencoba memberikan perhatian lebih dengan individu kepada setiap anak Bu. Atau misalnya dengan menanyakan kabar mereka di awal pembelajaran. Terus yang terakhir mungkin yang bisa saya lakukan yaitu membuat aturan kelas Bu yang jelas dan konsisten begitu Bu. Oke. Ide yang sangat bagus itu Bu Nike. Nah, selain itu kita juga bisa mencoba nih beberapa hal lain seperti ini, melibatkan siswa dalam membuat aturan-aturan kelas Iya, atau benar, Bu. kesepakatan kelas ya. Iya benar Bu. Terus itu memberikan pujian nih saat siswa berperilaku baik, Iya. atau bahkan mengajak siswa yang sering ribut untuk berbicara secara pribadi. Iya benar Bu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap terakhir ya, yaitu tanggung jawab. Nah, bagaimana Bu Nike akan melaksanakan rencana-rencana ini nih? Apakah kendala yang Bu Nike perkirakan akan muncul? Kira-kira yang akan muncul ke depannya nih kendala apa gitu? Saya akan memulai menerapkan rencananya nih minggu depan Bu ya. Saya akan membuat jadwal kegiatan yang lebih bervariasi lagi Bu, dan mencoba memberikan perhatian individu terhadap setiap siswa secara bergantian begitu Bu. Mungkin saya juga akan membuat poster-poster tentang aturan kelas yang lebih menarik dan akan menempelkannya di dinding sekelas Bu. Mungkin kendalanya adalah membuat siswa ini ikut terlibat Bu ya, dan patuh pada aturan yang sudah kita sepakati bersama begitu Bu. Iya, tentunya Bu Nike. Pasti ada tantangan ya Bu Nike ya. Namun nih, dengan komitmen dan kesabaran, Iya, ya benar, intinya tuh komitmen sama kesabaran Bu Iya Nike. benar Bu. Saya yakin Ibu Nike tuh bisa mengatasi semuanya. Sebagai coach, saya akan selalu mendukung Ibu Nike. Iya. Setelah ini bagaimana jika setiap minggu kita bertemu atau 2 minggu sekali lah kita bertemu sebentar untuk mengevaluasi nih perkembangan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Ya, saya sangat setuju sekali loh Bu Heni. Terima kasih banyak loh Bu atas bantuannya. Sama-sama. Saya merasa lebih optimis nih sekarang setelah ketemu dengan Bu Heni secara langsung. Sama-sama. Jadi kita usahakan nanti minggu depan ketemu lagi ya Bu Iya. Nike, kita lihat nih perkembangannya seperti apa. Iya, iya Oke. Bu. Terima kasih waktunya Bu Nike hari ini. Iya, Sampai sama-sama ketemu Ibu. di sesi coaching berikutnya Iya, ya. sama-sama Tetap Bu. semangat ya Bu Nike. Terima kasih Bu Heni. Iya, sama-sama. Iya. Baik Bu Heni, terima kasih atas sesi coaching yang telah Ibu lakukan tadi ya dengan Sama-sama, Ibu Ibu. Anike ya. Saya ingin kita evaluasi bersama Bu ya, Oke, Bu. mengenai proses coaching tadi. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi itu tadi? Oke. Makasih ya Bu Yuyun sudah mendampingi kami coaching tadi ya. Iya, Oke. sama-sama Ibu. Ini saya merasa cukup puas nih dengan sesi coaching tadi. Saya ini sudah berusaha untuk aktif mendengarkan apa yang Ibu Nike tadi sampaikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan menurut saya gitu Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Kalau saya sih ini Bu, saya ini merasa bahwa saya berhasil menciptakan suasana yang nyaman bagi Bu Nike tadi untuk berbagi. Selain itu, saya juga merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dapat membantu Ibu Nike untuk lebih memahami masalah yang sedang ia hadapi. Lebih terbuka dia tadi kan Bu. Oh, baik, terima kasih Bu ya sudah ada penilaian tadi Iya. ya. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Oh, tentu Kira-kira boleh, Bu, ya? Boleh. Baik,
Saya mengamati tadi pada saat Ibu membantu Ibu Anike mengidentifikasi penyebab masalah, Ibu melakukan penajaman pertanyaan dengan sangat baik. Alhamdulillah. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, Ibu ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Tentunya saya senang dong Bu mendengar ya Bu ya. Saya memang berusaha untuk melatih kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang tepat Bu. Baik, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan Bu ya. Bu Heni ya, kita berbagi ya. Misalnya tadi ada saat Ibu menyusun rencana aksi bersama Ibu Anike, saya mengamati Ibu lebih banyak memberikan saran ya daripada mengajak Anike untuk menemukan solusinya sendiri ya. Sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya coach lebih baik menggali pemikiran coach. Bagaimana pendapat Ibu? Iya ya Bu, iya benar ya. Terkadang saya ini masih terbawa untuk memberikan solusi gitu ya Bu kan. Padahal seharusnya saya lebih membimbing ya Bu ya, membimbing Ibu Nike tadi ya untuk menemukan solusinya. Ya gitu ya Bu. Iya, tidak apa-apa Ibu Heni. Itu kan semuanya proses Bu ya. Iya Bu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lebih lagi ya performa di area seperti tadi? Oh iya. Mungkin saya akan lebih banyak melatih diri untuk menahan diri untuk tidak langsung memberi solusi gitu ya. Benar. Jadi walaupun saya banyak di kepala saya mau dikeluarkan, saya tahan dulu mungkin ya, gitu benar. Saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka sehingga Ibu Anike tadi bisa lebih banyak berpikir gitu Bu ya. Iya, lebih menggali potensi Ibu Anike tadi. Oh iya. Iya, itu sangat bagus sekali Bu Heni ya. Kapan kira-kira Ibu berencana untuk menerapkannya? Mungkin Ibu bisa mencoba pada sesi coaching berikutnya Ibu Heni dengan coach yang lain, tapi Bu ya jangan Ibu Anike lagi. Oh iya. Dan siapa tahu Ibu bisa ajak untuk mereka memberikan masukan. Misalkan Ibu bisa meminta rekan kerja Ibu untuk memberikan feedback pada sesi coaching. Oh gitu, baik Bu Yuyun. Umpan balik ya Bu ya. Oh, umpan balik Bu ya. Oke, baik. Saya akan mencoba menerapkannya pada sesi coaching berikutnya Bu. Terima kasih atas sarannya Bu ya. Benar juga, insya Allah saya coba terapkan lah Bu ya. Sama-sama Ibu Heni. Hasil pengamatan dan diskusi kita ini akan saya catatkan Bu ya, Bu, dalam form supervisi akademik ya. Tujuannya agar kita bisa memantau perkembangan Ibu secara berkala dan menentukan langkah-langkah pengembangan selanjutnya. Iya. Baik Bu. Baik Bu Heni. Sekarang apa yang paling Ibu dapatkan dalam proses supervisi ini? Saya ini merasa Bu dapat banyak nih masukan yang sangat berharga nih dari Ibu Yuyun ya. Terima kasih loh Bu. Saya juga nih merasa lebih sadar akan kekuatan dan kelemahan saya sebagai coach. Saya juga menjadi lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri Bu ya. Jadi poinnya mungkin jangan kasih solusi dulu ke itu ya Bu ya. Ya benar-benar. Saya sangat senang dengan mendengarkan Ibu mengungkapkan seperti tadi ya. Iya Bu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas coaching Ibu ya Bu Heni ya. Ya Bu. Terima kasih Mungkin sampai sini saja Bu Heni ya proses ini kita supervisi kita hari ini. Kita tutup ya Bu ya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu Yuyun. Ya sama-sama Bu Heni. Menuju masa depan gemilang, setiap mimpi dapat kita capai dengan usaha dan doa kita raih. Guru teman dalam perjalanan ini menuju harapan.